Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuneha Septiarini, NPM 224111099 dari kelas manajemen 22C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi pertemuan 3, ukuran pemusatan data tunggal mata kuliah Statistika Ekonomi. Pengertian rata-rata. Rata-rata adalah jumlah dari semua data yang dibagi dengan jumlah data tersebut. Kegunaannya, rata-rata digunakan untuk menyajikan nilai tengah atau pusat yang representatif dalam kelompok data. Keuntungannya, untuk memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Kerugian dari rata-rata tidak memberikan informasi tentang sebaran data dan dapat terpengaruh oleh data eksternal. Lalu ada median. Pengertian median sendiri adalah nilai tengah dalam kelompok data setelah diurutkan secara terurut. Kegunaannya, median digunakan ketika ada data eksternal atau distribusi data yang tidak merata. Keuntungan dari penggunaan median, relatif stabil terhadap data eksternal dan tidak terpengaruh oleh perubahan nilai pada bagian lain dari kelompok data. Lalu, yang ketiga ada modus. Pengertian dari modus adalah nilai atau kelompok nilai dengan frekuensi tertinggi dalam kelompok data. Kegunaannya digunakan ketika kita ingin mengetahui data terpopuler atau data yang paling sering muncul. Keunggulan dari modus sendiri mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral suatu kelompok data dalam bentuk kelompok nilai. Kerugian dari modus tidak cocok untuk data kontinu dan mungkin tidak ada modus jika tidak ada data yang sering muncul. Perbandingan antara ukuran pemusatan data tunggal. Rata-rata memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan mudah dihitung, rentan terhadap data eksternal. Sedangkan median stabil terhadap data eksternal dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pada bagian lain dari kelompok data. Yang ketiga, modus. Mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral dalam bentuk kelompok nilai, tidak cocok untuk data kontinu. Keuntungan dan kerugian menggunakan ukuran pemusatan data tunggal. Keuntungannya memberikan representatif nilai pusat yang mudah dimengerti, memudahkan perbandingan antara kelompok data. Kerugiannya tidak memberikan informasi tentang sebaran data, potensi terpengaruh oleh data eksternal, dan tidak cocok untuk data dengan pengelompokan yang tidak merata. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di pasar saham. Rata-rata harga saham sebagai gambaran umum kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, harga rumah. Median harga rumah untuk mengetahui harga yang paling sesuai dengan pasar. Yang ketiga, mode fashion. Mode warna atau gaya pakaian yang paling populer dalam suatu musim. Lalu, penerapan dalam analisis data statistik. Pemilihan ukuran pemusatan memiliki metode yang paling sesuai untuk menganalisis dan menyajikan data dalam penelitian dalam studi statistik. Lalu ada visualisasi data. Menggunakan grafik atau diagram untuk memperlihatkan ukuran pemusatan dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang terakhir ada interpretasi hasil. Ini membedakan makna dan implikasi dari hasil ukuran pemusatan data tunggal dalam konteks yang relevan. Kesimpulan dan ringkasan. Ukuran pemusatan data tunggal menyediakan gambaran tentang tendensial sentral suatu data dalam analisis statistik. Pemilihan yang tepat. Memilih ukuran pemusatan yang sesuai tergantung pada karakteristik dan tujuan analisis data. Yang terakhir, menggunakan dalam konteks. Menerapkan ukuran pemusatan dalam konteks yang relevan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan 3, ukuran pemusatan data tunggal. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.